Soal nomor 26. Suatu DNA memiliki untai cetakan ATG, CTA, CGG, GCT, TAC, CAA. Urutan kodon yang terbentuk dari untai DNA tersebut adalah A. AUG, CUA, CGG, GCU, UAC, CAA. B. AUG, GAU, GGC, GCU, UAC, GUU. C. TAC, GAT, GCC, CGA, ATG, GTT. D. UAC, GAU, GCC, CGA, AUG, GUU. E. UAC, GAU, CCG, GCA, AUG, GUU. Suatu DNA memiliki untai cetakan berupa ATG, CTA, CGG, GCT, TAC, CAA. Hasil dari transkripsi berupa RNA duta atau kodon. Urutan kodon yang terbentuk dari untai DNA tersebut adalah UAC, GAU, GCC, CGA, AUG, GUU. Jawaban yang tepat pada soal nomor 26 adalah D. Soal nomor 27. Perhatikan tabel percobaan di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja enzim katalase dipengaruhi oleh A. pH dan suhu. B. Kelembaban dan suhu. C. pH dan inhibitor. D. Suhu dan konsentrasi substrat. E. Konsentrasi enzim dan suhu. Enzim katalase banyak ditemukan di organ hati. Enzim ini berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O dan O2. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja enzim katalase dipengaruhi oleh pH dan suhu. Jawaban yang tepat pada soal nomor 27 adalah A. Soal nomor 28. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Keuntungan dari metode kultur jaringan adalah A. Sifat anakan lebih bervariasi daripada induk asalnya. B. Memerlukan tempat yang luas. C. Diperoleh tanaman baru yang lebih unggul dari induknya. D. Waktu yang diperlukan sangat lama. E. Diperoleh tanaman baru yang seragam dalam jumlah yang banyak. Kultur jaringan merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi. Jaringan yang biasa digunakan dalam kultur jaringan adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang masih aktif membelah. Keuntungan dari metode kultur jaringan antara lain, waktu yang diperlukan sangat singkat. Diperoleh tanaman baru yang seragam dalam jumlah yang banyak.
Jawaban yang tepat pada soal nomor 28 adalah E. Soal nomor 29. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Peranan rekayasa genetika dalam kehidupan manusia adalah A. Terganggunya keseimbangan ekosistem. B. Pembuatan organisme transgenik untuk menghasilkan tanaman yang tahan hama. C. Timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru bersifat toksik. D. Munculnya tanaman supergulma. E. Menciptakan mikroorganisme patogen baru. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Peranan rekayasa genetika dalam kehidupan manusia adalah pembuatan organisme transgenik untuk menghasilkan tanaman yang tahan hama. Jawaban yang tepat pada soal nomor 29 adalah B. Soal nomor 30. Tahapan yang dilakukan pada teknik plasmid sebagai berikut. 1. Memasukkan plasmid yang sudah direkayasa ke dalam tubuh bakteri. 2. Ekstraksi plasmid atau cincin DNA dari sel bakteri. 3. Identifikasi gen yang diinginkan. 4. Mengembangbiakkan bakteri dalam tabung fermentasi. 5. Dihasilkan produk yang diinginkan. Urutan proses rekayasa genetika teknik plasmid adalah A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 1, 3, 4, 5. C. 3, 2, 1, 4, 5. D. 3, 4, 1, 2, 5. E. 4, 3, 2, 1, 5. Urutan proses rekayasa genetika teknik plasmid yang tepat diawali dengan identifikasi gen yang diinginkan. 2. Ekstraksi plasmid atau cincin DNA dari sel bakteri. 3. Memasukkan plasmid yang sudah direkayasa ke dalam tubuh bakteri. 4. Mengembangbiakkan bakteri dalam tabung fermentasi. 5. Dihasilkan produk yang diinginkan. Dapat disimpulkan dari soal nomor 30, urutan yang tepat dari teknik plasmid adalah 3, 2, 1, 4, 5. Jawaban yang tepat pada soal nomor 30 adalah C.